Halo semuanya, sebentar lagi kita akan masuk musim pembagian dividen di sekitar bulan Maret sampai bulan Mei. Jadi di video ini kita akan ngobrolin saham-saham indeks high dividend yang menurut saya menarik dan layak dikoleksi. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Pertama-tama, gue mau ngenalin dulu sebuah indeks sama teman-teman semua, yaitu indeks High Dividend 20. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, gue akan kasih tahu dulu apa itu indeks High Dividend 20, terus gimana cara ngeceknya, gimana cara downloadnya, supaya kita bisa tahu saham-saham apa yang termasuk ke indeks High Dividend 20 ini. Nah, ini gue udah masuk di websitenya idx.co.id. Teman-teman bisa akses informasi ini dan website ini secara gratis. Yuk kita akan langsung lihat ya, apa sih indeks High Dividend 20 itu? Teman-teman langsung aja pilih produk yang ada di atas ini, terus pilih indeks. Ya, diklik aja. Kemudian nanti akan muncul berbagai macam indeks yang ada di bursa kita. Nih, teman-teman bisa baca aja. Kita akan fokus ke indeks High Dividend 20. Nih di sini ya, nomor 9, teman-teman bisa baca. Nah, indeks High Dividend 20 ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield yang tinggi. Nah, di sini teman-teman harus garis bawahi ya. Jadi dia harus konsisten membagikan setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Kemudian selain itu, diharapkan juga emiten-emiten ini memiliki dividen yield yang cukup tinggi. Ya, mungkin nggak tinggi-tinggi banget, tapi cukup tinggi dan konsisten. Dan selain itu, saham-saham yang ada di indeks ini harus cukup liquid, harus cukup banyak diperdagangkan. Terus sekarang pasti teman-teman nanya, bro, anggotanya apa aja? Oke, gue akan kasih tahu ya. Jadi cara downloadnya, cara lihat saham-sahamnya, teman-teman scroll lagi ke atas, terus teman-teman pilih data pasar. Di sini ya, data pasar. Terus pilih yang indeks saham yang ada di sini. Diklik aja. Kemudian nanti akan muncul tampilannya kayak gini. Teman-teman ganti ya kode indeksnya. Ini kan LQ45. Di scroll ke bawah. Ganti indeks High Dividend 20. Nih yang ini ya. Teman-teman klik aja. Terus teman-teman pilih aja tahunnya. Ya, tahunnya teman-teman bisa pilih yang 2021, terus tinggal di search. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa langsung download ya. Ini klik aja yang unduh. Kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat periode waktunya. Ini berlaku dari Februari 2021 sampai Januari 2022. Jadi berlaku selama 1 tahun. Nah, nantinya setelah Januari 2022, pihak otoritas akan melakukan review untuk mengeliminasi emiten-emiten saham yang mungkin udah nggak layak masuk, digantikan sama emiten saham lain yang lebih layak masuk ke indeks ini. Jadi dia berkala setahun sekali anggotanya berubah. Oke, sekarang kita akan coba lihat ya. Gue udah downloadin, kita langsung meluncur aja ke list sahamnya. Nah oke, sekarang kita udah masuk ke file yang tadi udah di-download. Ini gue udah bukain. Jadi teman-teman bisa baca aja ya di sini. Nah kemudian kalau teman-teman scroll lagi ke bawah, teman-teman bakal nemuin list-list sahamnya. Nah, jadi di sini ada 20 emiten saham yang masuk ke indeks High Dividend 20. Ini namanya diurutkan dari abjad, jadi ini bukan urutan dividennya atau urutan yang paling bagus, ini hanya diurutkan berdasarkan abjad. Mulai dari Adaro sampai WSBP. Kemudian kalau teman-teman lihat ya, di kolom paling kanan, ini ada keterangan, teman-teman fokus aja ke yang tulisan baru ini. Jadi yang ada tulisan baru ini adalah saham-saham yang baru masuk ke indeks ini. Jadi tahun lalu dia belum masuk, tapi tahun ini masuk. Artinya dua emiten saham ini, Demas dan WSBP, menggantikan saham Gudang Garam, GGRM, dan LPPF. Jadi dua emiten itu tahun lalu tidak membagikan dividen, akhirnya mereka harus kelempar dari indeks ini. Nah gitu ya ceritanya. Jadi ini adalah list saham high dividend yang berlaku sampai 1 tahun ke depan. Yuk kita akan coba lihat ya, ini gue udah pindahin ke spreadsheet Excel beserta informasi yield dan forecast dividen di 2021. Kita langsung muncul ke sana ya. Nah, ini adalah list 20 emiten saham yang tadi, dan bedanya di sini gue udah kasih tambahan informasi, dan juga teman-teman bisa download file Excel ini, linknya ada di kolom deskripsi, yang semoga bisa membantu teman-teman semua. Gue jelasin dulu ya tentang tabelnya. Jadi di paling kiri ini adalah kode saham, kemudian di kolom sebelahnya, ini adalah harga saham ya, per closing 3 Maret 2021. Kalau teman-teman mau ganti, ya silahkan aja ya, pakai harga yang paling update. Kemudian di sebelahnya, ini adalah dividen yang dibagikan selama tahun 2020. Jadi di sini gue nggak bedain ya, dia pembagian dividennya itu karena apa, terus alasannya apa, interim, atau dividen dari laporan keuangan 2019. Pokoknya dividen yang dibagikan selama 2020, itu gue tulis di sini, gue tambahin di sini. Gitu ya. Kemudian di sebelahnya, teman-teman bisa lihat, ini ada dividen yield-nya ya. Jadi dividen ini, gue bandingkan dengan harga saham per 3 Maret.
Nah, artinya, kalau misalkan kita punya Demas di harga 234, terus nanti tahun ini dia bagi dividen lagi 46, kita tuh dapat dividen sekitar 19%. Begitupun selanjutnya untuk PTBA, kalau kita beli di harga 3 Maret ini, 2.710, terus kita perhitungkan, anggap aja dividennya sama kayak tahun lalu, kita dapat 326 per lembar saham, itu artinya dividen yield yang kita dapat itu sekitar 12%. Gitu ya cara bacanya. Kemudian di kolom sebelahnya, ini gue udah urutin ya. Kalau tadi kan diurutkan berdasarkan abjad, di sini gue udah urutin berdasarkan dividen yield terbesar. Ya, jadi paling besar adalah Demas, kedua adalah PTBA, ketiga Adaro, keempat HMSP, dan seterusnya. Sampai paling bawah itu ada BBCA dan Cepin. Kemudian kita lanjut ya ke tabel sebelahnya. Ini adalah tabel yang khusus. Ini gue bikinin untuk teman-teman semua yang mungkin masih bingung. Beli saham apa ya yang dividennya oke, untuk dividen investing tuh kira-kira cocoknya apa? Nah, sebenarnya banyak sih emiten saham lain di luar list ini yang membagikan dividen lebih besar, tapi ingat ya, kita cakupannya hanya pakai indeks high dividend 20. Ya, jadi boleh-boleh aja kalau ada emiten saham lain yang menurut teman-teman oke, silahkan aja beli yang itu. Nah, tapi setidaknya emiten-emiten ini tuh udah di-screening sama otoritas, mereka rutin dan juga saham-sahamnya jelas. Jadi bukan emiten-emiten yang jual aset terus bagi dividen 30%. Tapi tahun depan nggak bagi lagi, karena asetnya udah kejual, udah habis. Nah, saham-saham kayak gitu mungkin dividennya besar, tapi hanya sesekali aja, setahun sekali. Jadi saat itu besar, tahun depannya belum tentu besar lagi kan dividennya, karena asetnya udah kejual. Jadi saham-saham di sini harusnya udah lebih oke. Kemudian kita lanjut ya. Di sini ada dividen 2020 sama dividen yield-nya juga ada di sini. Terus kemudian di sini gua tambahin EPS. Ya, ini adalah EPS, earning per share, pendapatan per lembar saham untuk masing-masing saham. Ini ada data full year dan ada data annualized. Jadi untuk yang full year, itu dia sudah mengeluarkan laporan keuangan sampai kuartal 4. Sedangkan yang annualized ini adalah data 3 kuartal yang disetahunkan. Jadi yang udah keluarin laporan keuangan full year itu Bank Mandiri sudah, Bank BRI sudah, terus ASII juga udah. Nah, yang lain seingat gue dia belum keluarin sampai kuartal keempat. Jadi kita masih nunggu ya. Ini kita masih pakai data campuran, tapi nggak masalah. Harusnya kurang lebih di sekitar segitu juga. Kemudian di sebelah sini ada dividend payout ratio atau DPR. Nah, ini adalah persentase yang dibagikan sebagai dividen. Jadi misalkan ya, pendapatan bersihnya 367 untuk Bank Mandiri, tapi dia nggak bagi semua. Ya, pastinya ada laba ditahan untuk ekspansi. Jadi dia hanya membagikan sekitar 59,99% atau 60% lah ya. Artinya, forecast dividen yang dibagikan itu adalah 220. Kan labanya udah jelas ya, tahun ini 367 EPS-nya. Kita pakai asumsi, ini adalah dividen payout ratio yang sama dengan tahun 2020. Jadi data-data di sini adalah persentase yang dibagikan ya sebagai dividen di tahun 2020. Gue forecast aja ya kurang lebih sama lah. Ya paling beda-beda sedikit. Nah, kemudian poin yang penting adalah teman-teman harus estimate. Kalau misalkan teman-teman beli Bank Mandiri saat ini di harga 6.600, terus teman-teman dapat dividen Rp220 per lembar saham. Nah, artinya dividen yield yang teman-teman dapat di 2021 dari saham Bank Mandiri adalah 3,34%. Kemudian kalau di Bank BRI juga sama perhitungannya. Cuma memang dia labanya turun ya, turun cukup drastis. EPS-nya kecil, makanya nih 151. Artinya kalau dengan dividen payout ratio 60%, dia hanya membagikan dividen sekitar Rp91. Ya, ini bisa saja berubah angkanya tergantung nanti RUPS. Ya, tapi kita asumsikan aja dia segini, dividen yield-nya adalah 1,88%. Ya, ini relatif kecil sih. Tapi harusnya teman-teman yang ngincar dividen, teman-teman bisa lebih fokus ke Bank Mandiri. Karena ini udah lumayan banget ya, bahkan hampir menyerupai bunga deposito 1 tahun. Ya, kalau teman-teman beli saat ini ya, Bank Mandiri, mungkin dia akan bagi dividen mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Ya udah, teman-teman udah dapat nih 3,34% sebagai dividen. Dibanding harus deposito 1 tahun kan nunggunya lebih lama. Kurang lebih gitu ya. Nah, yang di sini adalah saham-saham pilihan gua. Di sektor finance, banking, gue pilih ada 2 saham ya, ada Bank Mandiri dan Bank BRI. Tapi di sini teman-teman udah tahu juga, dividen yield-nya di tahun ini sepertinya akan lebih besar Bank Mandiri, karena Bank BRI labanya turun drastis dibanding tahun sebelumnya. Tapi seandainya nanti mereka berdua sudah balik lagi ke kinerja yang normal, dividen yield-nya juga lumayan. Ini tuh kurang lebih bisa di atas 4%-an, yang mana itu sudah melebihi deposito 1 tahun. Selain itu kan teman-teman bisa dapat juga keuntungan dari capital gain, dari kenaikan harga saham. Nah, itu sih serunya berinvestasi di saham-saham yang rutin membagikan dividen kayak begini. Itu ya. Kemudian lanjut, dari sektor consumer, gue punya 2 stock pick untuk dividen investing, yaitu INDF, Indofood, dan HMSP, HM Sampurna. Ini gue highlight dulu deh, supaya teman-teman tahu gue milih yang mana. Untuk consumer, gue milih Indofood. Sedangkan untuk banking, gue pilih Bank Mandiri. Oke. Nah, di sini teman-teman mungkin nanya, bro, kenapa pilih Indofood?
Oke, gue jelasin ya. Jadi Indofood ini, di tahun 2020 kemarin, labanya masih bertumbuh. Yang mana kita tahu banyak banget bisnis yang kolaps, bisnis yang susah, tapi Indofood berhasil meningkatkan EPS-nya. So, ini adalah pertanda yang bagus ya. Kita asumsikan kalau misalkan dia payout ratio-nya sama kayak tahun lalu, dia itu bagi dividen Rp283. Kalau kita bandingkan dengan harga saat ini, 6.300, itu dividen yield-nya 4,5%. Ini menarik banget kan sebetulnya kalau kita bandingkan dengan bunga deposito. Kemudian kenapa gue nggak milih HMSP? Yes, HMSP memang dividennya besar, tapi sentimen untuk emiten-emiten rokok seperti HMSP ini lagi kurang bagus, karena cukai rokok terus dinaikkan, pastinya nantinya kalau dia nggak berinovasi, itu akan menekan labanya. Jadi ya agak was-was sih, khawatirnya tahun depan labanya semakin kecil, karena kalau labanya semakin kecil, dividen yield-nya juga akan semakin kecil. Tapi kalau kita bandingkan dengan harga saat ini, 1.400, anggap aja dividennya 100% ya, sama kayak EPS, sama kayak tahun lalu, 79 per lembar saham, itu kita masih dapat 5,62%. Artinya masih lebih bagus, masih lebih tinggi daripada INDF. Tapi terserah, teman-teman kalau mau beli HMSP juga nggak masalah, karena dividen yield-nya besar nih. Tapi gue lebih mikir dari sisi growth, gitu ya. Lanjut, untuk di mining, yes, kita tahu lah ya, untuk emiten-emiten di sektor tambang, yang membagikan dividen jumbo itu di emiten batubara. Sebenarnya ada top 3 ya, ada PTBA, ITMG, dan Adaro. Itu semuanya dividennya jumbo. Nah, itu teman-teman bisa pilih mau yang mana. Tapi kalau gue pribadi, gue paling suka memang sama PTBA. Ya, apa alasannya gue suka sama PTBA? Jadi PTBA ini supply-nya itu paling banyak domestik ya ke PLN. Jadi, kalau misalkan Adaro dan ITMG ekspor, terus permintaan ekspornya menurun, ya penjualan mereka akan menurun. Makanya teman-teman lihat ya, laba di tahun 2020 yang paling oke itu PTBA. ITMG dan Adaro itu turun lumayan drastis. So, menurut gue itu akan mempengaruhi pembagian dividen mereka di tahun 2021. Nah, itu sih alasan gue. PTBA memang turun, tapi masih cukup oke ya, masih cukup terjaga kalau dibandingkan dengan dua emiten yang lain. Jadi gitu ya alasan gue. Nah, kalau teman-teman beli saat ini, 2.710, forecast dividennya itu 186. Artinya teman-teman bisa dapat dividen yield 6,85% atau hampir 7%. Ini 2 kali deposito nih. Nah, makanya ini menarik banget. Dan kalau kita lihat di tahun-tahun normal ya, PTBA ini bisa membagikan dividen itu di atas 8%, bahkan pernah di atas 10%. Makanya ini menarik banget. Ini adalah salah satu saham dividen favorit gua. Ya, kita lanjut. Dari sektor properti, di sini ada Demas, Delta Mas. Ini satu-satunya emiten properti yang masuk ke indeks high dividend 20. So, ya udah kalau teman-teman mau invest di sektor properti dan masih mikirin dividen, teman-teman mendingan pilih Demas deh. Memang labanya turun drastis, tapi biasanya dia gila-gilaan nih. Dia bagian dividennya bahkan melebihi EPS-nya. Kalau kita forecast, misalkan dia dividennya 12, harga saat ini 234. Dividennya 5,13%. Ini menarik ya. Lanjut, basic industry. Nah, ini pastilah ya, gue pilih ASII. Karena selain harganya saat ini sudah lumayan murah, kalau kita beli di saat ini 5675, dividennya forecast sekitar 159. Kita masih bisa dapat 2,81%. Kalau tahun ini dan tahun depan labanya terus meningkat, terus bertumbuh, tapi harga beli kita di sini nih 5675, ya itu bagus. Artinya harga beli kita tidak semakin naik, tapi EPS-nya, dividennya semakin naik. Pasti dividen yang kita terima juga akan besar. Mungkin sekarang teman-teman dapat 2,81%. Tapi nanti, anggap ya teman-teman average-nya di segini, 5675, nanti mungkin 10 tahun atau 5 tahun lagi, ASI ini berkembang pesat, EPS-nya jadi besar. Jadi anggap aja dividennya mungkin bisa jadi 500. Nah, kalau dividennya 500 nanti, teman-teman bandingin ya dengan harga beli teman-teman di sini, itu udah hampir 10%. Nah, itulah seni dividen investing. Jadi jangan mikir dividen yang didapat tahun ini berapa, tapi teman-teman harus mikir nanti growth-nya berapa. Labanya naik, dividennya naik, yield-nya naik. Nah, itu sih yang sebenarnya gue cari. Kemudian dari sektor telekomunikasi ya, infrastruktur, gue akan pilih Telkom. Nah, Telkom ini juga dividennya akan naik dari tahun lalu. Kenapa? Karena EPS-nya naik. Ya, Telkom ini salah satu perusahaan yang tahun 2020 ini, tahun pandemi ini, berhasil meningkatkan kinerjanya. Jadi dividennya bertumbuh. Ini juga salah satu emiten favorit gua untuk dividen investing. Kalau dari hitung-hitungan gua itu sekitar 224 EPS-nya, payout ratio-nya anggap sama kayak tahun lalu. Forecast dividen tahun 2021 adalah 184 per lembar saham. Kalau kita beli di harga saat ini 3440, itu kita dapat dividen yield 5,34%. Nah, angka ini sebenarnya cukup besar ya untuk emiten-emiten blue chip. Nah, konsep yang mau gue kasih tahu ke teman-teman semua, sebagai dividen investor, kita tuh happy banget kalau harga sahamnya turun. Kenapa? Karena saat harga sahamnya turun, kita belinya bisa dengan uang yang lebih sedikit di harga yang lebih murah. Tapi EPS-nya naik, labanya naik. Jadi kita beli barangnya makin murah, tapi dividen yang didapat itu semakin tinggi.
Nah, makanya kadang-kadang dividen investor tuh kurang suka sebenarnya kalau harga saham pada naik. Mereka malah ngarepin harga saham ya udahlah turun dulu lah supaya gue bisa saraf lagi di harga bawah. Tapi ya itu hanya salah satu aliran aja. Teman-teman mungkin bisa gabungkan juga dengan capital gain. Jadi selain dapat dividen, teman-teman juga dapat dari capital gain. Jadi keuntungannya bisa double. Jadi kesimpulannya, gue ada pilih 6 saham, Bank Mandiri, Indofood, PTBA, Demas, ASII, dan Telkom. Nanti teman-teman tinggal putuskan aja, teman-teman mau entry di harga berapa, yang nggak harus entry sekarang. Ini kalau teman-teman mau nunggu agak lebih murah, silahkan aja. Pastikan masuk sesuai money management. Kalau harganya turun, jangan lupa dibeli lagi dengan nominal yang lebih besar. Karena dalam 2 atau 3 bulan ke depan, harusnya emiten-emiten ini sudah akan melakukan RUPS dan membagikan dividen. Oh ya, jangan lupa teman-teman yang belum follow Instagramnya Diskusi Investasi, langsung aja di follow Instagramnya di @diskusi.investasi. Nah, di sini teman-teman juga bisa nanya ya, kalau ada yang mau ditanyain atau mau ngobrol-ngobrol, bisa langsung aja DM ke Instagram Diskusi Investasi. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.